Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami Tuhan saling mengasihi dan mengampuni seperti kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Hari ini kami mau terus diajar oleh Tuhan melalui renungan yang akan disampaikan. Tuhan berbicara atas setiap kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah pada hari ini, hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan jangan mencuri. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13. Dalam pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Yesaya pasal 45 sampai 46 dan Markus 11 ayat 20 sampai 33. Dalam perenungan hari ini ayat emasnya yang terambil dalam Keluaran 20 ayat 15 demikian firman Tuhan, jangan mencuri. Terdapat hal yang patut dipelajari terlebih dahulu dalam membantu kita untuk lebih memahami konten teks ini, yakni latar belakang konteks jemaat yang terdapat di Tesalonika. Sebagian warga jemaat yang terdapat di Tesalonika telah berhenti bekerja. Hal tersebut disebabkan karena mereka salah memahami konsep tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Mereka beranggapan bahwa Yesus Kristus akan datang segera. Mereka menunggu kedatangannya dengan secara pasif. Dampak lain yang muncul yakni terdapat yang menumpang tinggal di rumah orang lain. Akibatnya mereka melibatkan diri untuk mencampuri urusan orang lain. Yang pertama, menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak tertib dalam menjalani kehidupan dalam ayat yang ke-6. Apa yang dimaksud dengan menjalani kehidupan dengan tidak tertib dalam hal ini? Tidak tertib artinya tidak berusaha untuk menjalani kehidupan secara disiplin. Tidak merelakan dirinya untuk menjalani kehidupan berdasarkan aturan. Terdapat di antara mereka ingin menjalani kehidupan dengan semaunya sendiri. Orang-orang yang tidak tertib dalam menjalani kehidupan hendaknya dijauhi. Hal tersebut dilakukan bukan karena berdasarkan kebencian, tetapi teguran rohani supaya mereka bertobat secara sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, warga jemaat patut meneladani Paulus dalam hal bekerja, dalam ayat yang ke-7 sampai 9. Paulus dan rekan-rekannya bekerja keras sebagai pembuat tenda di Tesalonika untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sejatinya, Paulus berhak untuk mendapatkan dukungan dari jemaat Tesalonika sebagai pemberita Injil. Tetapi hal itu ia tidak lakukan, supaya Paulus menjadi contoh bagi jemaat yang terdapat di sana. Paulus dan kawan-kawan tidak menjadi beban bagi jemaat yang mereka layani. Bekerja adalah berkat, anugerah Tuhan, dan ibadah manusia. Adam telah bekerja sebelum jatuh ke dalam dosa. Karena itu, bekerja itu bukanlah hukuman, tetapi hakikat manusia dalam bekerja. Lalu yang ketiga, orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan dalam ayat 10.
Firman Tuhan ini disampaikan bukanlah bagi mereka yang sedang sakit atau lanjut usia dan atau yang lemah, tetapi bagi mereka yang menolak bekerja walaupun mereka mampu. Mereka malas bekerja tetapi mengandalkan belas kasihan warga jemaat lainnya. Bagi orang-orang seperti ini, janganlah makan saja tanpa melakukan pekerjaan. Orang yang tidak sudi bekerja adalah mereka yang mengingkari jati dirinya sebagai ciptaan Tuhan. Karena ciptaan Tuhan mencipta manusia melalui proses kerja. Ia mengambil debu tanah, itu bekerja. Ia membentuk debu tanah itu menjadi manusia. Dalam hal ini Tuhan pun bekerja. Ia meniupkan rohnya kepada manusia yang menyebabkan mereka menjadi makhluk yang hidup. Mencipta dan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia adalah bekerja. Manusia ada sampai hari ini adalah hasil pekerjaan Tuhan. Doktrin agama Kristen tidak memperkenankan kemalasan. Banyak nyanyian Kristen yang mengandung makna untuk mendorong warga jemaat supaya rajin bekerja. Lalu yang keempat, mereka tidak bekerja tetapi sibuk ikut campur dengan urusan orang lain dalam ayat yang ke-11. Bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah hal yang mulia. Setiap anak hendaknya dilatih untuk melakukan pekerjaannya. Dengan demikian, mereka akan terlatih dalam melakukan pekerjaannya nanti. Sementara ikut campur dengan urusan orang lain tanpa diminta adalah hal yang rendah. Karena itu, bekerja dalam mewujudkan tanggung jawab hidup sehari-hari bukanlah hal yang paralel dengan ikut campur dengan urusan orang lain. Menggunakan waktu untuk melakukan gosip, mencampuri urusan orang lain, mengakibatkan keributan dan atau membebani warga jemaat tertentu melalui perkataan dan perbuatan adalah hal yang buruk. Lalu yang kelima, dengan penuh wibawa Paulus menasihati mereka dalam ayat 12. Paulus menganjurkan mereka supaya melakukan pekerjaan dengan tenang, mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya. Setiap orang memiliki kebutuhan hidup setiap hari. Pemenuhan kebutuhan tersebut hendaknya dilakukan dengan cara bekerja. Karena itu, orang yang tidak bekerja tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Sumber pendapatannya dalam memenuhi kebutuhannya hendaknya terpenuhi dari hasil bekerja. Setiap orang akan mengalami defisit terus-menerus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa sumber penghasilan yang memadai. Sampai pada pembahasan ini muncul pertanyaan demikian. Jika seseorang tidak bekerja, bagaimana ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari? Terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama, mengharapkan belas kasihan orang lain. Yang kedua, akan meminta-minta. Yang ketiga, akan melakukan tindakan pencurian. Yang keempat, terdapat yang memasuki rumah atau lokasi usaha orang lain untuk merampok atau begal. Perintah ke-8 dari 10 perintah Tuhan yang disampaikan Musa ialah jangan mencuri dalam Keluaran 20 ayat 15. Karena mencuri akan mengacaukan hak kepemilikan orang lain, hak manusia untuk memiliki sesuatu hendaknya ditegakkan. Dengan demikian, mencuri milik orang lain adalah pelanggaran yang serius, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Mencuri berarti mengambil paksa milik orang lain. Jika belum sepatutnya seseorang memiliki sesuatu, tetapi mendorong diri untuk mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa kesepakatan, jika tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, sadar atau tidak, pada suatu saat nanti ia akan menggantinya atau membayarnya dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk menghindari hal tersebut, Rasul Paulus mendorong mereka supaya tetap setia melakukan pekerjaan berdasarkan firman Tuhan dalam ayat 13. Karena itu, setiap orang percaya hendaknya tidak jemu, berbuat kebaikan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama, menjalani hidup yang jujur, berintegritas, bekerja keras, dan murah hati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan pada hari ini ya Bapak. Kami boleh diajarkan lagi ya Bapak untuk menjadi hidup seorang yang seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Hendaknya kami tidak jemu-jemu ya Bapak, kami tidak malas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi berkat bagi sekeliling kami, bagi lingkungan kami ya Bapak. Kami mau hidup yang jujur, hidup yang berintegritas, hidup yang bekerja keras dan murah hati ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan pada hari ini, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.